Baik, saya akan mulai. Selamat malam rekan-rekan TV Desa sekalian. Di sini saya Zita, saya akan melakukan sharing mengenai perjalanan saya bersama mitra saya yaitu Tiara Handicraft. Dan pertama-tama saya akan mengawali dengan asumsi terlebih dahulu. Bagaimana asumsi rekan-rekan TV Desa semua mengenai disabilitas? Baik, saat ini penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata. Hal ini dikarenakan lingkungan sekitar kita yang masih memberikan stigma bahwa penyandang disabilitas kurang mampu dalam membuat suatu karya. Padahal, jika kita teliti lebih lanjut, dengan adanya dua SDGs, yang pertama yaitu adalah poin 10, Reduce Inequalities, yang mana adalah mengurangi kesenjangan baik intra maupun antar negara, dan yang kedua yaitu adalah poin ke-8, Decent Work and Economic Growth, di mana yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua. Dan berdasarkan pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 tentang penyandang disabilitas, dan yang mana perusahaan swasta mempunyai kewajiban untuk memperkerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pekerja, sementara untuk BUMN maupun BUMD paling sedikit adalah 2%. Dan hal ini juga menjadi kesempatan karena adanya program Generasi Emas 2045 yang mana diprediksi bahwa pada tahun 2045 usia produktif diperkirakan sekitar 70%, yang mana hal ini bisa berpeluang untuk generasi milenial untuk berkontribusi dalam hal berinovasi, salah satunya melalui peluang bersama penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya, penyerapan tenaga kerja disabilitas belum maksimal. Hal ini didukung adanya dengan data BPS 2016, tenaga kerja disabilitas yang terserap baru sekitar 1,2%, sedangkan penduduk usia kerja disabilitas nasional sebanyak 21,9 juta orang. Dengan sedikitnya jumlah penyandang disabilitas yang mempunyai pekerjaan, hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja disabilitas yang terserap tidak berbanding lurus dengan prevalensi penyandang disabilitas di Indonesia yang jumlahnya sekarang masih sangat tinggi. Jadi, apa yang harus dilakukan? On Brings Positivity hadir dengan menggabungkan 3 elemen. Yang pertama, pemberdayaan penyandang disabilitas. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, bidang usaha yang memaksimalkan kemampuan disabilitas tanpa adanya eksploitasi. Maka, kami akan melakukan strategi dan pedoman yang kuat untuk mengombinasikan semua elemen ini dengan memulai dengan cara pengabdian masyarakat. Dan untuk pengimplementasiannya, kami menggunakan metode design thinking di mana tim melakukan brainstorming bersama untuk menemukan sebuah solusi yang nantinya akan ditawarkan kepada mitra kami, yaitu UMKM Tiara Handicraft, dengan menggunakan tools VPD dan BMC. Dan dalam hal ini, bentuk pengoperasian bisnis yang kami lakukan berbentuk business to customer, atau yang biasa kita kenal yaitu adalah B2C. Dan OBP sendiri membentuk sebuah usaha yang mementingkan sisi sosialnya, yaitu yang biasa kita kenal sebagai sociopreneurship, dengan selalu mengikuti adanya perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dan untuk mitra kami, berikut merupakan profil dari mitra kami, yaitu UMKM Tiara Handicraft, yang beliau memiliki owner, yaitu dari Tiara Handicraft sendiri memiliki owner bernama Bu Titik Minarti, dan produk yang dihasilkan oleh Tiara Handicraft sendiri yaitu adalah kerajinan tangan dalam bidang fashion. Dan untuk pelaksanaan dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan secara online maupun offline dengan protokol kesehatan, dan dilakukan mulai dari Maret hingga November tahun 2021 kemarin. Dan untuk proses pelaksanaannya sendiri, kami mulai dari observasi kondisi terkini dengan melihat peluang bisnis yang ada, kemudian kami melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan yang ada dalam internal Tiara Handicraft sendiri, yaitu permasalahan di bidang permasalahan digital yang belum dipahami, serta pengembangan inovasi produk tren masa kini yang sampai sekarang juga masih kurang dipahami. Untuk ideasi solusi, kemudian kami lakukan bersama-sama dengan tim dan dosen, serta kami juga melakukan diskusi pengembangan produk yang berpeluang saat ini, dan yang terakhir kami juga melakukan visualisasi program yang sudah kami jadwalkan. Dan untuk selanjutnya, berikut merupakan dokumentasi pembuatan produk tas berbahan karung goni, dan berikut merupakan gambar di mana tim ODP sendiri melakukan intervensi dalam membantu untuk pembuatan tas sendiri, dan untuk hasil jadinya terdapat di hasil foto di kanan bawah, merupakan produk pertama ODP. Dan berikut merupakan Gani Series,
tas berbahan karung goni ini dipilih karena pemanfaatan kain yang ramah lingkungan serta multifungsi karena bisa digunakan sebagai tas lempang, tas ransel maupun tas jinjing, dan ini sangat efektif karena dapat menampung banyak barang. Dan berikut merupakan beberapa photoshoot produk untuk keperluan komersial kami yang nantinya akan dicantumkan ke sosial media kami. Selanjutnya, kami juga melakukan pelaksanaan pelatihan digital marketing kepada mitra kami, dan kami juga memfokuskan untuk Instagram maupun TikTok, dan di sini juga terdapat bukti bahwa Tiara Handicraft sendiri juga sudah mandiri setelah dilakukan pelatihan bersama kami. Nah, selanjutnya untuk kampanye sosial, kami juga telah melakukan untuk meningkatkan brand awareness, untuk meningkatkan awareness dari penyandang disabilitas sendiri, kami juga mengadakan sosial campaign untuk mengajak teman-teman sekalian atau masyarakat untuk mengenal produk kita, bahkan untuk membeli produk kita. Dan di sini sosial campaign juga sudah diikuti oleh lebih dari 40 lebih generasi milenial dengan total audiens sebesar 50.000 lebih audiens. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting, yaitu saat ini OBP juga mengeluarkan series baru, yaitu adalah Life Collection, seharga 165.000. Di sini merupakan basic kemeja dengan warna earth tone, dan di sini ada pilihan 4 warna dengan 2 model yang berbeda, dan Sobat TV Desa bisa langsung mengunjungi Instagram OBP, yaitu hi.obp, dan di sini juga ada tersedia nomor WA for Business dari OBP sendiri. Dan dalam hal ini, Tiara Handicraft juga berkontribusi dalam pembentukan atau pembuatan dari packaging Life Collection tersebut. Dan we're not gonna stop in here, karena kita akan terus berusaha untuk meningkatkan produktivitas dari UMKM dan terus menyebarkan dampak positif melalui salah satunya adalah teman-teman penyandang disabilitas untuk terus berinovasi melalui produk-produknya. Dan terakhir dari kami, it's not just about the profit, but how you create positive impact to society or at least solve their problem. Oke, sekian dari On Brings Positivity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.